sampai di situ kalau mereka ini mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, yang dimana Imam Nawawi memberikan penjelasan teman-teman, apa saja yang dilihat haram maka lebih haram lagi untuk disentuh. Terkadang boleh untuk lihat tapi diharamkan untuk menyentuh, sebagaimana dibolehkannya untuk melihat wanita yang tidak halal baginya ketika transaksi jual beli, namun diharamkan untuk menyentuhnya. Ini Imam Nawawi ini yang bicara di dalam kitab Al-Majmu' teman-teman. Ketika sudah ditegaskan seperti itu, masih saja ada orang yang mencari pembenaran, pembelaan dan lain sebagainya, berusaha sekuat tenaga untuk bisa membuat salaman-salaman itu benar pakai kain teman-teman, pakai kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran, amin, amin, ya rabbal alamin. Kembali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share sejauh mungkin. Wabil khusus atau secara spesifik share kepada orang-orang yang mempunyai pemahaman bahwa dirinya itu memang mengikuti manhaj salaf. Bil ikhtisar, dengan singkat, saya akan memberikan tanggapan tentang masalah bersalaman. Dan tidak sampai di situ kalau mereka ini mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, yang dimana Imam Nawawi memberikan penjelasan teman-teman, apa saja yang dilihat haram maka lebih haram lagi untuk disentuh. Terkadang boleh untuk lihat tapi diharamkan untuk menyentuh, sebagaimana dibolehkannya untuk melihat wanita yang tidak halal baginya ketika transaksi jual beli, namun diharamkan untuk menyentuhnya. Ini Imam Nawawi ini yang bicara di dalam kitab Al-Majmu' teman-teman. Ketika sudah ditegaskan seperti itu, masih saja ada orang yang mencari pembenaran, pembelaan dan lain sebagainya, berusaha sekuat tenaga untuk bisa membuat salaman-salaman itu benar pakai kain teman-teman, pakai kain. Anggap belum apa dasaknya mewandingkan dengan senyum. Kalau hukum yang notabene-nya ada wujudul ikhtilaf, tak perlu dipersoalkan. Dan apalagi kalau memang benar-benar kita konsisten membahas tentang masalah musafah atau bersalaman sesuai literatur yang memang ditawarkan oleh ahli fikih, tak perlu kita untuk membenarkan diri atau mengklaim paling benar dan menjatuhkan pendapat orang lain. Tidak boleh ketika ada perkhilafan antara para ulama. Satu. Dan kemudian masalah musafahah atau bersalaman itu ada alasan masing-masing. Ketika musafahah diharamkan, itu alasannya ada. Ketika tidak diharamkan, itu ada. Dan ketika musafahah dengan perempuan yang bukan muhrim, maka itu ada pembatasan juga. Ada istilah al-ajuz allati la tushtaha. Ada juga al-mar'ah al-ajnabiyah allati tushtaha. Ada juga persoalan hukum itu dalam masalah musafah atau massu yadil mar'a al-ajnabiyah, ada istilah khauful fitnah, itu ada. Dan kemudian masalah musafah bersalaman ketika wujudul ha'il, ada penghalang, itu hukumnya juga beda. Jadi kita memahami hukum itu harus sedetail mungkin sesuai dengan fakta. Jangan moro-moro kita bersalaman dihukumnya haram secara mutlak, ya tidak begitu, Pak. Al-hukmu yaduru ma'ilati. Sudah. Saya akan membacakan satu redaksi yang pernah disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau itu bukan orang biasa, memang orang alim. Beliau itu ketika berpendapat dalam kajian kitab pasti ada rujukannya, ada referensinya. Jadi begini redaksinya. Wa tahrumu musafahatul mar'ati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa musafahah bersalaman dengan seorang perempuan itu haram. Karena berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah usafihu an-nisa'a. Jadi kata beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sabda beliau, saya tidak bersalaman dengan seseorang perempuan. Kalau kita ambil mentahnya hadis ini, perempuan itu sifatnya seperti apa? Dan bagaimana, muhrim atau tidak, kemudian tua atau tidak, tushtaha atau tidak,
Ini kan pemahaman sangat rancau. Kita menggunakan dalil ini untuk menghukumi orang yang bersalaman dihukumi dengan haram secara mutlak. Ya, ini tidak bisa karena perempuan ini perlu batasan. Karena di sini hadis ini secara umum menyebutkan la usofihu an-nisa adalah perempuan, tapi statusnya ini muhrim atau tidak, kemudian tustaha atau tidak, dan ada hailnya atau tidak. Ini kan perlu penjelasan. Sehingga dari penjelasan sesuai dengan fakta dan realitanya maka timbullah hukum, bisa hukum haram atau tidak haram, kan seperti itu. Tapi kalau kita memahami teks hadis ini secara secara letterlek, secara lahiriah, maka semuanya dihukumi mutlak haram. Tanpa penghalang, ada penghalang, dan tanpa penghalang pun itu haram. Tapi tidak seperti itu kajiannya. Jadi seperti itu memang mereka itu qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dasar ini kita harus mengikuti sunnah Nabi, maka kacau hukumnya. Bisa jadi menyentuh seseorang yang masih ada ada ikatan muhrim, maka juga haram. Kan seperti itu. Tapi nyatanya kan tidak. Kalau kita ingin memahami teks lahiriah daripada hadis tersebut. Lakinnal jumhurah ghairas syafi'iyati ajazu musafahatal ajuzi allati la tushtaha wa massayadiha lin idami khawfil fitnah. Akan tetapi jumhurul ulama selain dari kalangan syafi'iyah memperbolehkan bersalaman dengan orang-orang yang usia tua, allati la tushtaha, yang tidak terindikasi atau tidak mengakibatkan wujud syahwat, adanya syahwat, diperbolehkan. Wa massayatiha, menyentuhnya juga bisa boleh. Wa massayatiha, menyentuh tangannya. Lin idami khaufil fitnah, karena tidak ada kekhawatiran fitnah, jadi diperbolehkan lah. Makanya hadis itu ada kesinkronan lah. Dari hadis itu penjelasannya kita mengikuti para ulama. Karena kita mengikuti para ulama jadinya tidak rancau. Ya buktinya apa? Hadis an-nisa, inilah usofihu an-nisa, ketika difahami secara lahiriah maka tidak ada batasan al-ajuz allati la tushtaha, kan seperti itu. Kemudian qala al-hanabilah, dari kalangan madhab hanabilah, karya Ahmad musafahatan nisa, bahwa Imam Ahmad itu memakruhkan bersalaman dengan beberapa perempuan. Wasyaddada aidan hatta li muhrimin, dan juga beliau itu begitu keras, atau tasyaddud atau tasydid, yang sangat begitu keras sekali, bahkan kepada muhrim pun juga seperti itu. Ila angkol, dan kemudian wa harrama asy-syafi'iyatu al-massa wan nadhara lil mar'ati mutlaqan, dan kemudian dari kalangan Syafi'iyah mengharamkan menyentuh dan kemudian melihat kepada seorang perempuan secara mutlak. Walau kanatil mar'atu ajuzan, sekalipun seorang perempuan itu adalah orang yang sangat tua, bukan usia muda. Tapi ada terusannya, watajuzu al-musafahatu bihailin yamna'u al-massa al-mubashir, dan kemudian bersalaman atau menyentuh seorang perempuan al-ajnabiyah yang tidak ada ikatan muhrim itu diperbolehkan. Bihailin yamna'u al-massa al-mubashir, dengan catatan musafahahnya itu adalah dalam keadaan ada hail, ada penghalang yang bisa mencegah menyentuh secara langsung. Makanya kita ada bahasa al-massu. Al-massu itu ya menyentuh atau iltiqo, bertemunya dua kulit. Sehingga ada hail, maka para ulama dari kalangan asy-syafi'iyah itu menghalalkan atau memperbolehkan musafahah dengan perempuan. Yang penting ada hail yamna'u al-massa al-mubashir. Jadi seperti itu. Dan kemudian banyak alasan juga. Ya ketika nanti wujud syahwat ya mestinya jangan dilakukan. Dan kemudian ada fitnah-fitnah yang berdampak negatif ya jangan dilakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan
bahwa hal ini ada alasan tertentu haram dan tidaknya, dan kemudian ada perkhilafan para ulama, ada perbedaan antara para ulama. Yang salah itu ketika mengklaim dirinya benar dan menyalahkan orang lain, padahal substansinya ini wujudul ikhtilaf bainal ulama, ada perkhilafan antara para ulama. Jadi seperti itu kalau kita berbicara tentang kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.